300里，有大妖降生。Pada awalnya, mereka diminta oleh Sang Kaisar Langit untuk pergi ke surga barat, membawa sebuah teratai yang disebut-sebut sebagai api keabadian. Perjalanan panjang selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun alih-alih menerima penghargaan, mereka semua justru disambut dengan insiden berdarah yang menewaskan salah seorang anggota rombongan. Sang guru depresi tidak mau bertemu dengan siapapun lagi. Sang naga dikutuk menjadi kuda, ditusuk dengan besi aneh hingga tak bisa bergerak selama 16 tahun. Sang babik menjadi pecundang. Sang pasir dicuci otaknya. Dan sang api abadi berpindah menjadi seorang gadis kecil. Semua makhluk berbeda kebangsaan ini kemudian disatukan kembali oleh iblis serigala putih yang lemah namun memiliki semangat yang tidak ada tandingannya. Oke, balik lagi ke channel Cakra Diva kesayangan kita semua. Sesuai dengan penjelasan trailer yang tayang pada bulan lalu, Rama di sini bakal ngebawain lanjutan dari cerita si Shinji. Setelah season 3 berakhir, si Shinji alias perjalanan ke barat sudah dibagi menjadi 3 latar utama. Pertama ada Sun Wukong sendiri yang sedang berada di alam baka, neraka, negeri bawah atau apapun lah sebutannya itu ya. Sang raja kera yang telah mati 16 tahun lalu karena serangan Dewa Mata 3 telah berubah menjadi wujud roh. Selama ini dia sudah mengelilingi luasnya alam baka seorang diri hingga suatu saat salah seorang boneka pemandu datang untuk memberikannya sebuah tujuan. Sun Wukong memiliki kesempatan untuk bangkit dan naik kembali ke dunia manusia melalui proses reinkarnasi. Agar jiwa dan tubuhnya dapat bersatu kembali menjadi wujud yang bernyawa, Sun Wukong harus melewati sebuah jembatan panjang yang disebut jembatan reinkarnasi atau jembatan terlupakan ya. Penghubung antara dunia bawah dan atas itu hanya disinari oleh beberapa lentera kecil. Tidak ada ujung batas depan dan belakang setelah seorang mencoba menaikinya. Walaupun mungkin terlihat hanya berjalan lurus, tapi ada banyak rintangan misterius yang sangat membingungkan. Di tengah jalan Sun Wukong bertemu dengan cahaya api kecil berwarna merah yang melayang-layang. Karena memang merasa sudah sangat buntu, Wukong memutuskan untuk menganggap benda aneh tadi sebagai petunjuk jalan. Latar selanjutnya bertempat di ranah para dewa, tempatnya istana langit yang melayang tinggi di atas dunia manusia. Guan Yin sebagai tangan kanan Kaisar Langit mendapat firasat buruk ketika sedang berbicara dengan Sang Dewa Mata 3. Jawaban dari firasat itu langsung dibalas dengan bergetarnya lonceng gerbang dan kemunculan wujud Raja Kera dari balik gumpalan awan. Latar ketiga bertempat di dekat negeri para kerbau padang rumput. Perjalanan Tan Sanzang bersama para muridnya masih tetap berlanjut meski belum bisa bertemu dengan Wukong. Namun di tengah sekumpulan orang-orang tersebut ada Oshu yang berpotensi menjadi pengkhianat di tengah perjalanan mereka nantinya. Putra Raja Naga Laut Timur itu telah diancam dan dijanjikan oleh sang leluhur naga kakek Niza langsung. Dia harus membawanya api abadi untuk dimakan sebagai obat pengembali kekuatan. Nah, setelah reka panjang dan penjelasan panjang tadi, kita akan langsung masuk ke pembahasan alur cerita Donghua si Shinji season 4 episode 1. Terobos aja lah, goy! Menyasar ke pertarungan pertama antara rombongan Tan Sanzang dengan para zombie. Meski hanya beranggotakan 6 orang, tapi semua yang tergabung dalam kelompok kecil itu bukanlah makhluk sembarangan. Ada sang biksu yang pernah menerima penghargaan langsung dari Kaisar Langit, berhasil melewati jalur neraka hingga sampai ke surga barat. Ada juga Sawujing, iblis pasir yang telah mendapat pelatihan selama belasan tahun dari Raja Surga Timur. Ada Cut Patkai, babi gemuk yang sebenarnya adalah petarung terkuat dari negeri para babi. Ada Baelong, iblis serigala putih yang mendapat warisan kekuatan api dari sang naga jenius Tian Yuso. Ada Oshu yang merupakan anak dari Raja Naga Laut Timur, serta satu-satunya wanita dalam kelompok ini yang menjadi harta incaran seluruh makhluk di dunia, sang kitab suci itu sendiri. Perjalanan jauh akhirnya membawa ke-6 orang tadi sampai ke tanah retakan bumi. Jurang yang ada di sana dikatakan sangatlah dalam, bahkan bisa membawa siapapun jatuh terus hingga sampai ke alam baka. Perasaan tidak nyaman dan mengerikan mempengaruhi persepsi orang-orang. Dulu mereka pernah melewati tanah retakan bumi dengan bantuan Sun Wukong, tapi sekarang sosok itu sudah tidak ada. Kita berpindah menuju latar cerita kedua di Istana Langit. Lonceng gerbang yang berbunyi 12 kali merupakan tanda kalau akan ada iblis luar biasa yang sangat kuat bangkit. Langit pun memberikan pertanda kalau makhluk yang dimaksud adalah Sun Wukong. Sang Raja Kera itu mati karena serangan tombak darah dari Dewa Mata 3. Meskipun pertarungan mereka tidak terjadi antara 1 lawan 1, tapi Dewa Mata 3 masih sangat percaya diri kalau dia tetap sanggup untuk mengalahkan Wukong di kemudian hari.
Cerita kemudian berpindah lagi menuju latar yang baru, tepatnya di dekat kawasan pegunungan Huago. Seorang burung dengan cahaya keemasan terbang ke salah satu gunung untuk berhenti. Makhluk tadi mengubah wujudnya menjadi sang dewa buronan yang dicari-cari oleh istana langit. Dia adalah Rulai, Buddha atau Tathagata, mantan tangan kanan Kaisar Langit yang dicap sebagai pengkhianat dan menghilang selama 16 tahun. Dewa yang memiliki kekuatan setara dengan Guanyin itu pergi ke pegunungan Huago untuk mencari sesuatu. Dia menggunakan pusaka roda Suantian untuk menyelesaikan misi tersebut. Sama seperti Guanyin, Buddha juga memprediksi kalau akan ada iblis besar yang bangkit sebentar lagi. Dan ternyata lokasi kebangkitannya tidak jauh dari tempat dia berdiri saat ini. Kita berpindah langsung menuju puncak Gunung Huago yang sebenarnya. Berbeda dengan kawasan luar tempat Buddha berdiri tadi, puncak Gunung Huago justru bisa dikatakan sudah rusak. Gunung tersebut dihuni oleh para kera yang tinggal berkelompok. Selama 16 tahun terakhir, seorang kera bernama Bairan telah menjadi pemimpin yang memerintahkan kawasan kera dengan aturannya. Demi menciptakan pasukan kera yang kuat dan barbar, dia menetapkan aturan bahwa seluruh kera harus terjerumus ke dalam kegelapan. Saat ini sudah terlihat ada beberapa kera lemah yang dipaksa menuruti aturannya. Mereka dibawakan seorang anak manusia untuk dimakan agar bisa melewati proses penjerumusan. Iblis yang mencicipi darah orang lain akan mendapatkan kekuatan yang besar. Namun, hati mereka akan hancur dan kotor serta dipenuhi oleh hasrat lapar darah. Dahulu Gunung Huago dipimpin oleh sang raja kera Sun Wukong. Dia membuat aturan bahwa kekerasan terhadap makhluk lain tidak diperbolehkan. Tapi karena Sun Wukong sudah mati, sang raja kera baru Bairan datang untuk membuat aturan baru. Ada banyak kera-kera setuju untuk mengikuti perintahnya, tapi ada juga kera keras kepala yang masih mempercayai semua hal tentang Sun Wukong. Bairan tidak peduli soal yang lain. Dia cuma mau setiap bawahannya menuruti setiap perintah yang dia berikan. Ketika kera malang tadi sedang dikejar oleh Bairan, tiba-tiba petir keras bermunculan dan menyambar puncak Gunung Huago. Peristiwa aneh tersebut disusul dengan retakan tanah dan aliran lava yang begitu panas. Kemudian ditutupi dengan kemunculan bongkahan batu dari bawah permukaan tanah. Bairan berjalan mendekati kawah tempat bongkahan batu tadi. Dia kemudian memerintahkan seekor kera penjaga untuk datang memeriksanya. Kera tadi berjalan melakukan tugasnya secara terpaksa. Dia takut kalau mungkin akan ada kejadian buruk yang menunggunya di depan sana. Pertama, kera penjaga itu mengetok bagian luar bongkahan batu dengan tongkatnya. Kemudian menekankan telinga untuk memeriksa perlahan-lahan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sana. Setelah beberapa waktu berlalu, kera tadi akhirnya tersenyum lega karena mengira bongkahan batu tersebut hanyalah batu biasa. Hingga tiba-tiba bongkahan batu tadi terangkat tinggi kemudian pecah dari tekanan tinggi yang menjepit dari dalam. Sesosok makhluk kecil muncul dari pecahan bongkahan batu tersebut. Ada beberapa rambut tebal yang tumbuh di kepala dan ekornya. Makhluk itu terlihat seperti anak kera yang masih muda. Dia seperti lupa dengan apa yang dirinya lalui sebelum berakhir seperti ini. Kera kecil itu mencoba mengingat beberapa kejadian di dalam kepalanya, terutama ketika beberapa bola-bola kuning bercahaya muncul dan mengambang dari kawah tempat dia berdiri. Bola-bola kuning itu adalah potongan ingatan yang tersimpan dari tubuh lama sang kera kecil, mulai dari kejadian 300 tahun di masa lalu, pertemuan dengan sang biksu Buddha, wanita bernama Sui api keabadian, orang aneh bermata tiga, jiwa yang terpenjara di dasar laut, sosok biksu yang menjadi guru, boneka pemandu alam baka, pelarian di jembatan terlupakan. Tidak salah lagi kalau kera kecil ini adalah karakter kesayangan kita yang akhirnya berenkarnasi. Sun Wukong sang raja kera kini bangkit dengan wujud yang lebih kecil. Tapi tidak peduli makhluk apa yang baru muncul di wilayahnya, sebagai seorang raja yang berkuasa, Bairan memerintahkan kera-kera penjaga untuk menyeret kera kecil tadi ke hadapannya. Walau tubuhnya kecil, tapi kekuatan sang raja kera tidak dapat diremehkan begitu saja. Kebetulan sudah lama kali sejak terakhir kali Wukong bisa menggerakkan tubuhnya, dia akan menggunakan kera-kera penjaga yang mengelilinginya sebagai samsak tinju gratis. Wukong menerjang sambil mengantarkan berbagai pukulan keras. Setiap kera yang menerima terjangan tadi tidak bisa bertahan dan langsung tepar begitu saja. Bairan sendiri langsung sadar kalau sosok yang berada di hadapannya itu adalah Sun Wukong. Tapi siapapun sosok itu, Bairan percaya kalau kekuatannya sudah meningkat jauh sejak 16 tahun terakhir.
Ini yang pantas disebut kecil-kecil cabai rawit ya. Beren sudah melatih tubuhnya tanpa henti selama bertahun-tahun, sementara Wukong sama kayak orang baru bangun tidur, bukannya ngopi atau sarapan, malah tawuran. Dulu sosok Beren terlihat sama seperti para kera-kera lainnya. Yang membedakan adalah dia merupakan orang yang paling dekat dengan Sun Wukong. Beren benar-benar kagum dan ingin mencapai posisi pemimpin seperti idolanya. Dia sangat kesal dan menyalahkan Wukong karena tidak pernah kembali setelah tiba di Istana Langit. Beren juga tidak terima dan menduga kalau Wukong kembali untuk merebut kekuasaannya. Dia menantang sang raja keras sejati untuk saling baku hantam sampai mati. Tapi jangan lupa ya nyet, kalau mulutmu itu adalah monyetmu. Dia sendiri yang menantang Wukong untuk bertarung serius, berarti Wukong tidak akan menganggap curang kalau menggunakan wujud aslinya. Selama menjadi Raja Kera Gunung Huago, Wukong tahu persis kalau tidak ada makhluk lain yang berani mencoba menyerang mereka. Ternyata kalau Beren terjerumus ke dalam kejahatan merupakan salahnya sendiri. Dengan tubuh yang penuh luka, Beren mencoba berdiri sambil bertatih-tatih. Dia tetap menyalahkan Wukong karena sudah pergi seenaknya. Beren tahu dan sadar kalau Sun Wukong adalah sosok yang terpilih, memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, diberkahi karisma yang hebat serta keberadaannya tidak pernah tergantikan. Kepergian Wukong sebenarnya merupakan kesempatan bagi Beren untuk mengambil alih posisi pemimpin. Demi menjadi kuat dan mengalahkan semua pesaingnya, Kera Gunung itu memilih untuk memakan banyak manusia. Perlahan-lahan jiwanya mulai kotor dan seluruh tubuhnya terjerumus ke dalam kegelapan. Wukong menjawab dengan nada tak peduli. Dia tahu persis kalau semua alasan yang diucapkan oleh Beren barusan hanyalah omong kosong. Satu-satunya penyebab kenapa dia terjerumus ke dalam kegelapan adalah nafsunya sendiri. Wukong melarang keras segala bentuk kegelapan di negerinya. Pertarungan dengan Beren telah memunculkan beberapa emosi negatif Wukong. Dia jadi makin kesal ketika kera-kera lain datang menyambut kebangkitannya. Kira-kira kayak orang tua yang pusing sama kerjaan, tiba-tiba anaknya ngurusu minta jajan gitu. Tapi kali ini gak perlu sampai ngamuk. Sang Raja Kera memutuskan untuk menyimpan kembali wujud raksasanya, kemudian berubah kembali menjadi sosok kecilnya. Dia mengenakan celana yang tadi dicuri dari salah satu kera penjaga. Wukong berbicara sendiri dengan kesal, gimana bisa Gunung Huago kebanggaannya malah hancur gak jelas kayak gini. Tapi ucapan barusan tiba-tiba dibalas oleh suara seorang pria. Pria itu juga tidak menduga kalau Gunung Huago bisa sampai seperti ini, juga tidak menduga kalau sang Raja Kera Sun Wukong bisa bangkit dengan wujud yang jauh lebih muda. Pria tadi menyapa Wukong setelah 16 tahun berpisah. Dia adalah sosok yang terlibat dalam insiden pembunuhan Wukong, termasuk juga satu-satunya orang yang berani bertindak atas keanehan yang terjadi pada Kaisar Langit. Buddha bersedia untuk memberitahu Wukong mengenai semua insiden 16 tahun lalu serta bagaimana keadaan dunia hingga sampai sekarang. Wukong menjawab ketus dan berjalan mutar arah. Dia tampaknya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar sana. Tapi ketika Buddha berjanji akan mengatur pertemuannya dengan Tan Sanzal serta membantu setiap kesulitan yang dialami oleh biksu tersebut, pandangan dan perasaan Wukong langsung berbalik menjadi lebih baik. Namun sebelum memenuhi janjinya, Wukong harus mau menemani Buddha untuk pergi ke kerajaan Asura. Ayo, siapa nih yang subscriber lama Cakra Diva yang udah mantengin channel ini dari awal? Siapa? Ayo ngaku. Pastinya udah pada nonton seri alur dong Hua si Shinji dari season 1 sampai 3 kan? Buat subscriber baru langsung aja cek videonya, dijamin bakal nagih gigih lah pokoknya. Nah, kalau nggak subscribe kita nggak temenan. Canda. Untuk season 4 si Shinji kali ini infonya bakal tayang sebanyak 12 episode loh. Kita juga udah pernah bahas manhwa Sun Wukong langsung dari pengarang ceritanya. Bisa juga dicek di tab playlist ya. Pada akhir episode 1 barusan kita udah melihat pertemuan antara sang Buddha dengan sang Raja Kera di Gunung Huago. Selanjutnya kedua orang itu akan pergi menuju ke kerajaan Asura. Kira-kira kenapa Buddha sampai harus minta bantuan ke Wukong ya? Terus jangan lupa kalau bangsa Asura merupakan musuh abadi bagi para dewa. Apakah nanti bakal ada baku hantam besar-besaran? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya ya. Rama di sini pamit. Bye-bye.